warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Tafia Haryani, mahasiswi STKIP PGRI Sumatera Barat dengan jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, pada kesempatan kali ini adalah akan menampilkan atau menyampaikan sebuah materi dengan mata kuliah Psikologi Konseling. Yang mana materi pada hari ini yang akan saya bacakan atau yang saya sampaikan mengenai tentang tingkah laku. Nah, di sini pembahasannya ada 3 indikator. Yang pertama, konsep tentang tingkah laku, prinsip-prinsip tingkah laku, dan yang ketiga, mengapa sih perilaku itu penting? Mengapa manusia itu perlu berperilaku atau bertingkah laku? Oke, kita akan membahas satu persatu indikator, dimulai dari pembahasan yang pertama, yaitu apa sih konsep dari tingkah laku? Berbicara mengenai tingkah laku itu tidak akan terlepas dari yang namanya interaksi. Jadi tingkah laku atau berperilaku atau perilaku itu adalah segala macam pengalaman bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungannya, baik dengan individu dengan kelompok, individu dengan individu, ataupun kelompok dengan kelompok. Yang wujud dari perilaku itu sendiri bisa berupa pengetahuan, sikap, dan tindakan. Munculnya tingkah laku itu sendiri dipengaruhi oleh 2 faktor. Ada yang berasal dari faktor internal, ada juga dari faktor eksternal. Faktor internal itu didorongkan oleh diri sendiri, jadi dari ingin kemauan diri sendiri, ingin bertingkah laku. Tingkah laku ada yang bersifat positif dan juga ada yang bersifat negatif. Kemudian dari faktor eksternal itu dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya lingkungan teman atau pergaulan dengan teman, pergaulan dengan teman di sekolah, di rumah. Nah, itulah akan memunculkan seseorang untuk bertingkah laku berdasarkan lingkungan. Alur atau munculnya tingkah laku tersebut itu berdasarkan apa yang dilihat. Pertamanya berdasarkan pikiran, kemudian muncullah tindakan. Nah, itulah yang disebabkan atau yang sering disebut dengan tingkah laku. Seringkali kita mendengarkan orang mengatakan, tingkah laku kamu begini ya, tingkah laku kamu begitu ya. Nah, itu dia jenis dari tingkah laku. Ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkah laku adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang nyata, dapat dilihat atau bersifat konkret, dan tanpa melalui pembinaan dalam jiwa terlebih dahulu. Artinya sebuah tingkah laku adalah wujud nyata yang bersifat konkret yang dapat dilihat oleh semua orang. Lanjut, yaitu materi yang kedua mengenai prinsip-prinsip tingkah laku. Prinsip-prinsip tingkah laku ada 4 bagian. Yang pertama yaitu pendekatan psikodinamika yang memahami tingkah laku manusia sebagai manifestasi perkembangan kepribadian kalian di masa lalu. Artinya, tingkah laku seseorang itu terlahir atau terwujud karena adanya manifestasi atau penglihatan perkembangan kepribadiannya. Dia melihat perkembangan kepribadiannya dari masa lalu. Kemudian yang kedua ada pendekatan afektif, yaitu memahami tingkah laku manusia sebagaimana manifestasi dari perasaannya. Artinya pendekatan afektif ini memahami tingkah laku manusia itu berdasarkan perasaan yang ia rasakan. Misalnya ia sekarang memiliki perasaan senang, bahagia, gembira, maka tingkah laku yang timbul dari dirinya itu adalah berenergi positif. Nah, lanjut yang ketiga, pendekatan kognitif, yaitu memandang tingkah laku manusia sebagai manifestasi dari perasaannya, kemudian hasil dari manifestasi perasaan itu dikelola menjadi kognisi seseorang. Contohnya saja, misalnya saya ingin menolong seseorang, seketika dari kognisi atau tingkah laku saya yang energi negatif, bisa dikatakan energi negatif, seketika langsung berubah ketika hendak menolong atau timbul rasa empati terhadap seseorang. Nah, disitulah yang dimaksud dengan pendekatan kognitif.
Lanjut yang keempat, yaitu pendekatan perilaku, yang memandang perilaku manusia sebagai hasil belajar yang dibentuk oleh lingkungan di mana dia hidup. Artinya pendekatan perilaku ini di mana dia berinteraksi atau di mana dia hidup, disitulah timbul perilakunya berdasarkan lingkungan. Itulah tadi yang dikatakan dengan faktor-faktor terbentuknya perilaku. Bisa dari internal dan juga eksternal, seperti lingkungan misalnya kalau dari eksternal. Oke, sekianlah dari materi prinsip tingkah laku. Kemudian next, lanjut materi yang ketiga, yaitu mengapa sih manusia itu penting berperilaku. Nah, kalau berbicara perilaku tadi seperti yang saya jelaskan di awal, sangat penting sekali karena perilaku itu sendiri muncul dari diri seseorang. Bisa difaktorkan oleh internal dan eksternal tadi, yang mana isi dari atau wujud dari perilaku tersebut berupa sikap, pengetahuan, dan tindakan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki tingkah laku, walaupun manusia tersebut bersifat pendiam atau hiperaktif atau biasa disebut introvert dan extrovert. Seseorang tersebut pasti memiliki sikap atau tingkah laku dalam dirinya. Nah, kenapa penting seorang manusia atau manusia memperoleh atau memiliki tingkah laku? Karena manusia didorong oleh beberapa kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan jasmania, kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk rasa ingin memiliki, dan yang keempat, kebutuhan kognitif, kemudian kebutuhan aktualisasi diri, dan yang keenam, kebutuhan penghargaan atau prestasi. Jadi dapat disimpulkan kenapa manusia itu perlu berperilaku, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang akan berinteraksi dengan lingkungannya. Maka wujud dari interaksi dengan lingkungannya itu adalah menimbulkan tindakan atau tingkah laku yang baik itu bersifat atau energi positif ataupun yang bersifat negatif. Oke, baiklah teman-teman, sekian dulu penyampaian materi dari dalam mengenai konsep dasar tingkah laku. Oke, semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman dapat memahami. Saya Dara Tafia Haryani pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.